Halo, perkenalkan saya Madari dari kelas AB1. Saya mau bincang-bincang mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan Anda jalankan eh, nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Pada dasarnya, tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang, sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Ketika ketika merintis sebuah usaha Ketika merintis sebuah usaha, pebisnis yang melakukan studi kelayakan berjalannya bisnis akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Beberapa manfaat tersebut adalah: satu, memperkecil resiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi pada masa depan. Dengan melakukan analisa studi kelayakan, pebisnis dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu resiko yang bisa dikendalikan maupun resiko yang tidak bisa dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar. 2. Mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Dari hasil analisis tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan, pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. 3. Melancarkan pelaksanaan bisnis. Melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat dari hasil analisis. Nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi di mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dampaknya, pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. 4. Mempermudah melakukan pengawasan adalah aspek yang menganalisis. Ketika studi kelayakan dilakukan, laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga dapat pengawasan dari eksternal melalui hasil analisis studi kelayakan. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis. 5. Mempermudah pengandalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak akan dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Sebagai contoh studi kelayakan bisnis, misalnya sebelum menjalankan bisnis, kamu dapat menguji beberapa faktor penentu keberhasilan bisnis. Kamu dapat menguji dan menganalisa aspek ekonomi, teknis, hukum, produk, dan lainnya. Pengujian tersebut dimaksud untuk melihat kekuatan dan kelemahan bisnis.
Dan untuk soal nomor 2, saya akan menjawab pertanyaannya. Peluang bisnis adalah momen terciptanya kesempatan bagi seorang untuk menawarkan jasa atau barang untuk mencapai tujuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, sasaran dapat berganti penggunanya sumber daya secara efektif untuk melancarkan kegiatan usaha. Terdapat kekaitan antara peluang usaha dan inovasi, di mana kreativitas itu adalah menemukan ide-ide baru dalam mengembangkan usahanya, sedangkan inovasi adalah bagaimana kreativitas tersebut dapat diterapkan dalam menghasilkan produk dan jasa. Dengan kreativitas dan inovasi, diharapkan wirausaha dapat menangkap peluang yang ada dan menghasilkan laba yang layak. Contoh bisnis yang gagal dalam memanfaatkan peluang adalah Nokia. Siapa yang tidak tahu merek ponsel yang cukup berjaya di tahun 1990-an dan 2000-an? Ini hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan telepon genggam dari perusahaan yang berasal dari Finlandia. Ini seiring perkembangan zaman yang lebih banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah berfokus pada pembaruan perangkat keras. Alih-alih mencoba meningkatkan perangkat lunak mereka, eh, sehingga bisa dipastikan mulai bermunculan pesaing-pesaing yang mulai meningkatkan kualitas perangkat lunak yang lebih jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dapat di dapat terlihat keengganan Nokia untuk berinovasi menyebabkan produksi yang mereka jual mulai terasa ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu memuaskan kebutuhan konsumen yang semakin mengedepankan operasi sistem. Alih-alih desain ponsel. 3. Keinginan untuk memulai sebuah bisnis seringkali menemui tantangan atau kendala. Salah satu yang sering dijumpai adalah ketidakadaan ide atau inspirasi usaha apa yang akan dijalankan. Kondisi itu lumrah terjadi di masa awal kita akan merintis suatu usaha. Apakah Anda termasuk? Jika iya, tidak perlu khawatir berlebih. Banyak yang banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi ide atau inspirasi usaha buat Anda. Inspirasi maupun ide yang bisa datang dari mana saja, termasuk bisnis atau usaha di luar sana yang sudah terlebih dahulu sukses. Sebagai contoh, Anda mendapati sebuah bisnis atau usaha yang potensial dan tertarik untuk menjalankan bisnis yang sama. Tidak ada salahnya untuk menjadikan bisnis tersebut sebagai inspirasi usaha, namun ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kreativitas. Jika Anda ingin menjalankan jenis usaha yang mainstream, maka perlu ada suatu atau faktor yang membuat usaha Anda berbeda. Disitulah pentingnya kreativitas. Istilah yang cukup populer dalam dunia usaha adalah ATM, atau pendekan dari amati, tiru, dan modifikasi. Inspirasi usaha yang sudah Anda dapat sebagai langkah awal perlu diperbaharui dengan modifikasi yang benar dari kreativitas dan inovasi. Dan saya akan infokan 3 contoh bisnis yang berhasil di bidang masing-masing. Kuliner kekinian seperti Mixue yang saat ini telah berhasil membangun gerai di berbagai tempat dengan inovasinya, yaitu cita rasa dan harga bersaing. B. Pakaian. Saat ini siapa yang tidak tahu Erigo Apparel, store lokal yang sudah ke kancah internasional. C. E-commerce. Yang tidak tahu Tokopedia dan Shopee, e-commerce yang menyediakan berbagai kebutuhan user dari berbagai macam seller. Untuk pertanyaan nomor 5, saya akan menjawabkan
Sebuah, sebelumnya adanya pandemi yang mungkin perusahaan sangat menghindari adanya pekerja multitasking seringkali tidak efisien dan bahkan dapat mengganggu kesehatan. Namun saat ini justru pekerja-pekerja multitasking inilah yang kemungkinan besar akan dibutuhkan perusahaan di mana pekerja ini mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tentu saja bukan hanya sekedar multitasking, tetapi yang memang benar-benar sudah terlatih dan mampu mampu memberikan kontribusi optimal. Memang benar bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak negatif pada berbagai bidang, namun dari bencana ini juga tidak sedikit hal yang positif yang dapat kita petik. Salah satu hal positif tentu adalah kita dipaksa melek akan teknologi dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban nomor 6, salah satu meminimalkan resiko-resiko bisnis adalah mempelajari bisnis yang sedang Anda geluti secara detail, sehingga Anda akan tahu apa saja yang diperlukan dan apa saja yang tidak perlu. Dengan mengenal bisnis maka Anda pun akan memahami faktor resiko yang memungkinkan timbul pada saat yang menjalankan usaha. Kemudian setelah itu Anda dapat mengambil langkah-langkah efek preventif untuk meminimalisir segala resiko dan yang ada, seperti melakukan riset dan mengenali sumber resiko bisnis. 2. Membuat perencanaan yang matang dan selektif dalam memilih produk. 3. Sesuaikan dengan modal dan lihat permintaan pasar. 4. Sebaiknya jangan terburu-buru mengambil keputusan bisnis. 5. Rutin melakukan evaluasi dan kenali rekan-rekan atau partner bisnis Anda. Baiklah, eh, untuk UAS kali ini saya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.